Oke amigos, salam. Video kali ini gua mau membahas tentang seorang Kristen yang naik haji bernama Christine Snokpur Groje yang telah melemahkan Kesultanan Aceh. Gua mulai dari konflik pertama Aceh dengan Belanda. Itu ceritanya datanglah ke Aceh tahun 1599. Cornelis de Houtman, kapten Belanda yang sudah terkenal karena kesombongannya. Dulu dia pernah datang ke Banten 3 tahun yang lalu dan melakukan hal-hal yang congkak, melakukan hal-hal yang kejam, kemudian mengganggu pedagang-pedagang, dan akibatnya Sultan Banten pada waktu itu menghabisi sekitar 2/3 dari seluruh prajuritnya, menyita kapal-kapalnya, dan menelanjangi Cornelis de Houtman sebagai hukuman karena dia begitu kejam. Tetapi mungkin karena kesombongannya sudah mendarah daging, jadi dia melakukan hal yang sama di mana-mana, termasuk di Aceh. Karena itu Aceh memutuskan untuk menyerang kapal-kapal Cornelis de Houtman. Terjadilah pertempuran pada waktu itu. Cornelis de Houtman dalam pertempuran itu merasa terpepet karena kalah jumlah, kurang persiapan, maka dia benar-benar dikelilingi dan hampir mati oleh prajurit-prajurit gagah perkasa Aceh. Karena merasa terhimpit, dia meminta gencatan senjata. Kita gencatan senjata dulu daripada kita perang habis-habisan, prajurit semuanya mati. Saya sebagai pemimpin orang Belanda menantang duel salah satu pemimpin Aceh. Sekarang mana pasukan pemimpinnya, kata Cornelis de Houtman. Di luar dugaan, yang nongol itu bukan Laksamana berukuran besar, misalkan membawa encong besar kemana-mana. Tidak seperti itu. Ternyata pemimpin Aceh pada waktu itu adalah perempuan bernama Kemala Hayati. Cornelis pada waktu itu tepok jidat. Jangan lecehkan kayak gini, kalau mau bertarung ya sama cowok lagi, sama pemimpin pasukan, kata Cornelis. Padahal pada kenyataannya dia, Kemala Hayati, adalah pemimpin pasukan Aceh pada waktu itu. Laksamana Kemala Hayati adalah laksamana perempuan pertama di dunia yang dikenal dalam sejarah. Jadi nggak ada pada waktu itu yang pernah mengira bahwa Laksamana adalah seorang perempuan. Cornelis pun bertekad untuk menyelesaikan pertempuran dengan secepat-cepatnya. Tapi dalam duel 1 lawan 1 itu, akhirnya Cornelis de Houtman lehernya hampir putus oleh encong Kemala Hayati. Untungnya hampir putus, tapi ya nggak putus beneran sih. Cornelis badannya tinggi, pedangnya panjang, tapi lehernya hampir putus oleh Kemala Hayati yang mengakhiri hidupnya sebagai manusia pada saat itu. Dan itu adalah konflik pertama antara Aceh dengan petualang Belanda. Sejak saat itu orang Belanda menjadi lebih bersahabat dengan cara mengirim orang-orang yang lebih toleran dan sebagainya, sehingga hubungan Belanda dan Aceh tidak menjadi tegang. Singkat cerita, memasuki abad ke-19, 2 kekuatan besar Eropa bercokol di Nusantara, yaitu Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mendapatkan izin dari Kesultanan Johor untuk membuka Tumasik sebagai pelabuhan bebas, kemudian disebut Singapura. Belanda merasa keberatan dengan pembukaan Tumasik karena menganggap Inggris mencampuri kekuasaannya. Ketika itu Inggris di Nusantara dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang berkedudukan di Bengkulu. Inggris dan Belanda mengenai Tumasik pun akhirnya bisa diselesaikan dengan adanya Traktat London, perjanjian antara Inggris dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824. Selain masalah Tumasik, Traktat London juga menyebut bahwa Belanda tidak akan memperluas kekuasaannya di Sumatera Utara hingga Aceh. Puluhan tahun kemudian, perubahan-perubahan politik di Eropa ikut mempengaruhi kedudukan Inggris dan Belanda di Nusantara. Pada tanggal 2 November 1871, Inggris dan Belanda kembali
mengadakan perjanjian yang dikenal sebagai Traktat Sumatera. Inti dari Traktat Sumatera adalah Inggris mengizinkan Belanda memperluas wilayah mereka hingga ke seluruh wilayah Sumatera, termasuk Kesultanan Aceh. Inggris menganggap itu lebih baik karena daripada Aceh jatuh di bawah kekuasaan Amerika atau Prancis. Traktat Sumatera dibuat ketika Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Pada tanggal 27 Maret 1873, terpecahlah pertempuran antara pasukan Aceh dan pasukan Belanda. Mayor Jenderal Kohler berhasil merangsek masuk ke dalam Kutaraja. Perlawanan sengit dari pasukan Aceh terjadi di depan Masjid Baitur Rahman. Kohler dan ratusannya anak buahnya harus meregang nyawa di tempat itu. Dan wakil Kohler, yaitu Van Dalen, segera menyelamatkan anak buahnya yang tersisa. Mereka mundur ke pantai dan melanjutkan evakuasi melalui kapal-kapal perang Belanda. Kegagalan Belanda itu menyadarkan bahwa Belanda sedang menghadapi bangsa yang paling terorganisir, paling tangguh semangat juangnya, paling mumpuni senjatanya. Upaya Belanda menguasai Aceh pun berhenti hingga berbulan-bulan berikutnya. Pada tahun 1875, Sultan Mahmud Syah pun meninggal karena kena penyakit kolera. Akhirnya kepemimpinan pun berganti dan dilanjutkan oleh Sultan Ibrahim Mansur Syah. Meskipun beberapa hari sebelumnya Belanda berhasil merayakan kemenangan setelah menguasai Kutaraja, namun perlawanan rakyat Aceh belum berhenti. Pasukan Belanda harus kehilangan banyak tentaranya pada waktu itu. Serangan-serangan Belanda kepada Aceh terus-menerus mendapatkan perlawanan. Belanda pun menggunakan strategi baru, bukan ahli militer, tapi seorang akademisi dari Universitas Leiden, Belanda. Dia sangat paham mengenai Islam. Dia bernama Snouck Groje. Bahkan dia pernah tinggal di Mekah dan pura-pura masuk Islam. Ketika saat ia memasuki Hijaz, ia pun mengganti namanya menjadi Abdul Ghafur. Dia bahkan sudah hafal ratusan hadis dan hampir 30 juz Al-Quran. Dan akhirnya Snouck Groje pun datang ke Aceh pada tahun 1891. Dia mengaku sebagai orang Arab. Keterampilannya dalam berbahasa Arab membuat orang-orang Aceh yakin bahwa dia adalah orang Arab. Lalu setelah beberapa tahun, dia pun berkesimpulan bahwa yang membuat Aceh kuat saat melawan pasukan Belanda adalah ulama. Jadi Snouck Groje pun memisahkan ulama dengan para uli balang, bangsawan, sultan, dan masyarakat. Snouck Groje pun pada waktu itu meyakinkan kepada masyarakat Aceh untuk tidak berjihad karena mereka sudah aman, nyaman. Jadi daripada nanti berperang lalu meninggal, itu akan menyebabkan keluarganya bersedih. Daripada nanti keluarganya bersedih, akhirnya Snouck Groje pun menyarankan kepada masyarakat Aceh pada waktu itu supaya tidak melakukan jihad. Dan akhirnya setelah lama-kelamaan, Snouck Groje pun berhasil melakukan hasutannya kepada masyarakat Aceh pada waktu itu. Berkuranglah semangat pasukan Aceh dan akhirnya Belanda pun berhasil mengalahkan pasukan Aceh pada waktu itu dan terus menerus. Dan sebelum orang Aceh sadar bahwa sebenarnya Snouck Groje adalah seorang Belanda, bukan Arab dan juga bukan seorang ulama tapi akademisi, Snouck Groje pun secepatnya langsung pergi ke Batavia dan memberitahukan kepada orang Belanda pada waktu itu bahwa Aceh sudah melemah karena dia berhasil memisahkan antara ulama dengan masyarakat, uli balang, dan sultan. Dan akhirnya Belanda pun menyerang. Dan serangan-serangan itu berhasil membuat Aceh melemah dan hingga akhirnya pada tahun 1903 Sultan Ibrahim Mansur Syah pun ditawan oleh Belanda. Tapi bukan berarti perjuangan melawan
penjajah Belanda berakhir, ada beberapa tokoh seperti Cut Nyadin, Tengku Umar, dan Cut Mutia melanjutkan perjuangan Sultan-Sultan Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Nah, dari sini kita belajar bahwa kita tidak boleh terhasut oleh musuh, terutama musuh dari dalam, karena musuh dari dalam itu tidak terlihat dan lebih berbahaya daripada musuh yang nampak. Sekian, terima kasih dari saya. Salam.